Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, saya Angelina Oktaviani Tanujaya dengan NIM 010242100034 dan di video ini saya akan mempresentasikan perancangan interior SDI 3 saya yaitu pada area entrance di Pulau Bidadari, tepatnya di galeri dan juga perpustakaan. Untuk pertama-tama, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu secara singkat data mengenai Pulau Bidadari. Pulau Bidadari ini terletak di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Pulau Seribu, di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan luas 7 hektar, dan jaraknya itu dari Dermaga Marina sekitar 14 kilometer, dengan jarak tempuh 20 menit dari Pelabuhan Marina Ancol menggunakan speedboat. Dapat lihat kalau jaraknya ini tidak terlalu jauh, dan di Kepulauan Seribu ini terdapat beberapa pulau-pulau lainnya juga seperti Pulau Cipir, Ondros, dan Kelor yang jaraknya itu tidak jauh satu sama lain, hanya sekitar 1 kilometer saja. Jadi sangat memungkinkan untuk melakukan tur atau perjalanan singkat dalam satu hari ke keempat pulau ini. Lalu pertama-tama di sini ada analisis makro dari pulau yang telah dilakukan pada saat site visit ke Pulau Bidadari pada awal semester yang lalu. Lalu di sini ada analisis mikro dari entrance. Nah, di sini ada beberapa analisis yang dihasilkan. Di antaranya itu adalah kebisingan itu mungkin akan muncul dari bagian resto di sebelah kiri karena entrance ini terletak di bagian tengah, di mana dia itu dihimpit oleh area resto dan juga cottage. Nah, untuk pemandangan sendiri itu karena dia merupakan pulau, jadi pemandangan di sekelilingnya semuanya baik. Lalu di sini ada beberapa analisis mengenai potensi pulau yang dimiliki oleh Pulau Bidadari. Yang pertama itu adalah keindahan pantai yang mengelilingi pulau. Untuk pemanfaatannya itu bisa disediakan fasilitas berupa water sport. Lalu yang kedua itu adalah potensi berupa historical building, berupa benteng Martello yang ada di sana. Untuk pemanfaatannya sendiri di sini bisa dijadikan nilai sejarah. Jadi dapat dibangun jalur sirkulasi mulai dari dermaga yang lebih terarah sehingga mampu memberikan rasa penasaran pada pengunjung. Lalu bisa juga diberikan galeri pada entrance untuk mempelajari sejarah pulau dan juga benteng secara singkat agar pengunjung bisa dapat lebih merasakan pengalamannya dan lebih tertarik untuk mengunjungi benteng Martello yang ada di sana. Lalu di sini potensi lainnya itu juga ada berupa biodiversity, berupa flora dan fauna. Salah satu pemanfaatannya itu bisa dijadikan fasilitas untuk pengunjung bisa mengobservasi wildlife yang ada. Nah, di sini selanjutnya ada pembagian zona dari Pulau Bidadari, di mana entrance terletak di bagian tengah, dia dihimpit oleh resto di bagian kiri dan juga cottage di bagian kanan. Selanjutnya di sini adalah analisis SWOT dari bagian entrance sendiri. Untuk strength-nya di sini yang pertama, dia itu dihimpit oleh area cottage dan juga restoran. Jadi ini bisa memudahkan pengunjung atau memberikan opsi bagi pengunjung untuk bisa mengeksplor pulau baik ke kanan atau ke kiri, karena di kedua arah tersebut terdapat hal yang bisa dieksplor. Lalu yang kedua itu eh, strength-nya menjadi area yang menyambut pengunjung yang datang ke Pulau Bidadari. Jadi di sini kita bisa membangun desain yang menciptakan identitas pulau. Lalu yang ketiga, dia berada di bagian selatan yang memiliki kedalaman air laut cukup untuk membangun dermaga. Jadi, area turunnya pengunjung itu bisa tepat langsung berada di bagian depan entrance. Lalu untuk weakness-nya di sini, area entrance dihimpit oleh area cottage dan juga restoran. Selain menjadi kelebihan, ini juga bisa menjadi kekurangan karena bisa membingungkan alur sirkulasi pengunjung ke area pulau lainnya. Lalu dia juga terletak jauh dari Benteng Martello yang seharusnya menjadi highlight pulau. Jadi di sini mungkin akan sedikit sulit bagi area entrance untuk bisa meng-highlight Benteng Martello. Lalu dari analisis SWOT yang telah dilakukan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah dan juga tujuan perancangan yang telah saya tetapkan. Yang pertama itu adalah bagaimana menyajikan area entrance yang mampu merepresentasikan sejarah pulau serta peninggalan sejarah di dalamnya. Untuk menjawab rumusan masalah ini, tujuan perancangannya itu adalah menggunakan material yang memiliki kesamaan dengan Benteng Martello yang berkaitan dengan sejarah atau lokasi Pulau Bidadari pada visual interior entrance. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana menyajikan desain entrance yang menarik pengunjung untuk mengeksplor area pulau lainnya. Untuk menjawabnya di sini tujuannya itu adalah menyajikan gaya desain yang masih memiliki karakteristik kolonial yang mampu merepresentasikan sejarah pulau, baik Pulau Bidadari, Ondros, Cipir, ataupun Kelor yang keempatnya itu memiliki eh, identik dengan kolonialisme. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana menyajikan entrance yang masih menyatu dengan keindahan alam yang dimiliki Pulau Bidadari.
Untuk tujuannya itu menyajikan area semi terbuka untuk menghubungkan area outdoor dan indoor agar keindahan alam di sekitarnya menjadi bagian dari desain. Lalu di sini ada analisis grouping dari grouping yang telah terpilih, di mana dia memiliki banyak sekali kelebihan. Namun secara singkatnya bagi perpustakaan dan juga galeri, di sini dia kelebihannya dia jauh dari area-area yang bising, di mana galeri dan perpustakaan itu karena merupakan area untuk memberikan informasi, dia dibutuhkan ketenangan. Jadi dia jauh dari area hall serbaguna ataupun juga kids area yang mungkin memiliki kebisingan tinggi dan juga seperti dermaga yang mungkin akan berisik ketika pengunjung baru saja datang atau ada pengunjung yang harus menunggu kapal. Di sini dia juga jauh dari area restoran, jadi akan lebih terjaga untuk ketenangannya. Lalu di sini ada konsep umum untuk area entrance secara keseluruhan. Di sini kita mengambil konsep reviving, di mana kita mau mengapresiasi keindahan alam dari Pulau Bidadari. Untuk ambience yang ingin dihasilkan yaitu adalah intriguing, pleasing, dan juga revitalizing. Nah, kenapa kita bisa menetapkan kata reviving sebagai konsep kita di sini? Di sini ada beberapa hal yang menjadi indikator kenapa kita memilih kata tersebut. Yang pertama ada beberapa kondisi dari Pulau Bidadari, seperti contohnya sejarahnya itu kurang dikenal dan juga dia kurang terawat, dan sekarang pengunjungnya itu semakin hari semakin sedikit, dan juga dilihat tidak adanya harmonisasi dengan peninggalan. Seperti berdasarkan pengalaman saat kita ke sana, itu sedikit sulit untuk kita bisa menemukan Benteng Martelo atau bahkan mengetahui kalau di situ tuh ada peninggalan sejarah berupa Benteng Martelo. Jadi untuk solusinya di sini kita mau membangun kawasan wisata sejarah yang mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat. Lalu yang kedua menghargai situs dan mempertahankan keindahan alam dan juga menghubungkan masa lalu dan merangkul masa kini demi generasi mendatang. Berdasarkan beberapa kata-kata yang memiliki benang merah antara satu sama lain ini, kita akhirnya memilih reviving sebagai konsep kita. Lalu di sini ada konsep galeri dan juga perpustakaan. Di sini konsepnya itu adalah Enliven, di mana ini merupakan konsep kecil yang diturunkan dari konsep besar reviving tadi. Untuk Enliven sendiri di sini artinya saya mau mengembalikan kehidupan ke sejarah yang dimiliki oleh Pulau Bidadari melalui keindahan alamnya. Untuk ambience yang ingin dihasilkan di sini adalah revitalizing, interaktif, dan juga edukatif. Jadi saya mau memberikan informasi-informasi kepada pengunjung melalui fasilitas-fasilitas yang lebih interaktif dan juga edukatif, di mana pengunjung itu bisa menyerap informasi dengan cara yang lebih menyenangkan, sambil mengetahui dan mempelajari tentang Pulau Bidadari lebih lanjut lagi. Lalu di sini ada material board yang terdiri dari berbagai material yang akan saya gunakan. Nah, material yang akan paling banyak digunakan di sini yaitu adalah perforated engineering brick, di mana akan digunakan pada sebagian besar dinding yang ada di galeri dan juga perpustakaan. Selain itu juga ada kulit batu dengan kode light gray yang akan diaplikasikan pada beberapa area dinding di galeri dan juga perpustakaan. Lalu di sini ada letak di mana galeri dan juga interactive library itu berada di pulau. Nah, kalau misalnya dilihat di sini itu area yang di sebelah sini itu merupakan area di mana pengunjung bisa melakukan sightseeing melalui teleskop di bagian rooftopnya ke arah Benteng Martelo. Jadi maka dari itu dia diletakkan sedikit miring supaya pada bagian di mana pengunjung akan sightseeing itu bisa langsung terarah ke Benteng Martelo. Dan di sini selanjutnya ada layout dari galeri, interactive library, dan juga di sebelah kanan itu ada rooftop yang merupakan lantai 2 dari bangunan ini. Jadi pas saat pertama pengunjung masuk itu dia akan disambut dengan pemandangan berupa replika-replika pohon yang merupakan pohon-pohon langka di Pulau Bidadari, yaitu pohon kepuh, pohon perdamaian, dan juga pohon kayu hitam, yang disertai dengan penjelasan mengenai pohon tersebut dan di mana pengunjung bisa menemukannya di Pulau Bidadari. Lalu masuk lebih dalam lagi akan memasuki area di mana akan ada display-display biawak dan juga di bagian sini akan ada display elang. Jadi saat pengunjung masuk itu dia akan disambut dengan keindahan atau keberagaman flora dan fauna yang dimiliki Pulau Bidadari. Lalu di bagian tembok melengkung di sebelah sini itu akan disediakan informasi mengenai sejarah Pulau Bidadari dan sejarah Pulau Kelor. Ya, di sini di tengah-tengahnya itu juga terdapat tangga. Jadi karena berdekatan dengan area informasi Pulau Bidadari di situ, dan di situ juga akan ada instalasi mini yang terlihat seperti Benteng Martelo disertai dengan maket Benteng Martelo di tengahnya. Tangga ini
akan mengarahkan pengunjung ke bagian rooftop di mana pengunjung bisa secara langsung sightseeing Benteng Martello. Ini merupakan aspek yang akan memenuhi ambience intriguing yang ingin kita capai pada bagian entrance. Lalu di bagian lantai satu di sini, di bagian ujung itu merupakan area informasi untuk Pulau Onrus dan Pulau Cipir yang dipisahkan melalui raised floor setinggi 15 cm. Kenapa area Onrus dan Cipir ini dipisahkan atau dijadikan satu? Itu karena area Cipir dan juga Onrus itu memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Lalu untuk bagian sini itu masuk ke area interactive library, di mana di situ pengunjung bisa melakukan berbagai kegiatan, contohnya bermain game atau bermain dengan spinning puzzle yang ada di sana, di mana di spinning puzzle maupun interactive table di situ itu akan disediakan informasi-informasi mengenai Pulau Bidadari. Di sini ini ada fasad dari bangunan galeri dan interaktif library. Bisa dilihat kalau di sini itu fasadnya dia banyak terdiri dari perforated engineering brick. Hal ini bisa bermanfaat bagi penghawaan ke dalam ruangan sekaligus pencahayaan ke dalam ruangan. Hal ini akan membuat eh, penghabisan listrik itu jauh lebih hemat karena seperti yang kita ketahui kalau di Pulau Bidadari ini kita sebaiknya hemat listrik karena listriknya itu bisa dibilang terbatas. Jadi penggunaan engineering brick di sini dengan rongga-rongga di sela-selanya itu bisa membantu penghawaan supaya penggunaan AC itu tidak terlalu banyak. Lalu ini ada tampak depan dari fasad galerinya, di mana di sini ada beberapa elemen-elemen lengkung seperti arch dan juga kolom itu untuk bisa menunjukkan identitas Pulau Bidadari yang memiliki sejarah kolonialisme. Itu merupakan salah satu dari rumusan masalah yang ada tadi. Ini untuk layout berwarnanya, yang ini merupakan layout berwarna dari lantai satu, dan yang di sebelah kanan itu merupakan area rooftop. Lalu ini ada section untuk di sini bagian informasi untuk Pulau Cipir, dan di sini merupakan bagian dari library. Dan di sini ada area information wall mengenai Pulau Bidadari, dan di sebelah sini itu merupakan area display biawak. Dan bisa dilihat di sebelah kanan itu bisa terlihat ada pohon, itu merupakan area display untuk bagian flora. Ini section berwarna lainnya. Ini ada beberapa perspektif dari galeri di lantai bawah. Bisa dilihat kalau di sini banyak sekali ada penggunaan artificial moss. Dan ini digunakan untuk bisa membawa perasaan atau keindahan alam dari Pulau Bidadari ke dalam ruangan. Jadi ini juga salah satu cara untuk bisa memenuhi tujuan perancangan yang telah disebutkan sebelumnya. Bisa dilihat juga di sini ada instalasi Benteng Martello dengan maket di tengahnya, itu untuk mengintrik pengunjung untuk naik ke atas dan melakukan sightseeing terhadap Benteng Martello. Lalu ini ada perspektif untuk area library, interactive library dengan interactive table dan juga spinning puzzle. Terus ini yang di sebelah kanan merupakan perspektif dari rooftop, di mana itu bisa melakukan sightseeing terhadap Benteng Martello. Sekian dari saya, terima kasih.